Jaboa Ape. Ma, Papa punya pantun nih. Bikin jamu pakai gula batu. Minumnya sambil dengerin lagu. Janji ketemu di depan tugu. Nunggunya sampai bosen dan ragu. Jadi ragu orangnya akan datang atau enggak ya? Menunggu itu adalah hal yang membuat orang jadi memiliki 1000 rasa ya, Pak? Iya, banyak orang yang dibuat marah, cemas, bosan, dan hilang kesabaran saat menunggu. Ketika orang yang ditunggu datang, suasana dan hubungan jadi terganggu dan tidak nyaman lagi. Pak, bicara tentang menunggu, Mama jadi ingat pengalaman masa kecil. Oh ya, gimana ceritanya, Mah? Dulu, waktu Mama berumur sekitar 9 tahun, Mama kadang menemani ibuku belanja di pasar. Waktu Mama kecil, supermarket belum ada, dan kemasan plastik belum umum seperti sekarang. Untuk belanja, setiap orang harus membawa keranjang belanja sendiri. Jika perlu minyak goreng, ibu-ibu akan membawa botol minyak dari rumah. Jika beli beras, beras akan ditampung dalam kantong kertas. Daging dan ikan yang dibeli dibungkus daun jati. Suatu hari, Mama ikut ke pasar menemani ibuku belanja keperluan sehari-hari. Setelah membeli beras dan minyak, keranjang belanja menjadi berat untuk dibawa-bawa. Karena masih harus membeli beberapa barang, ibuku menitipkan keranjang belanjanya di kios tempat membeli minyak goreng dan menyuruh Mama untuk menjaga keranjang dan menunggu sampai ibuku kembali. Lalu gimana, Mah? Setelah menunggu beberapa waktu, Mama mulai merasa bosan dan gelisah. Apalagi, beberapa pembeli yang belanja di kios itu bertanya, mengapa Mama sendirian di sana? Menunggu ibuku kembali seperti penantian berabad-abad dan mulai muncul pikiran bahwa Mama dilupakan. Akhirnya, Mama memutuskan untuk pulang sendiri ke rumah dengan jalan kaki, sekitar 2 kilometer, sambil menenteng keranjang belanjaan yang terasa berat. Setelah sampai di rumah, beberapa waktu kemudian ibuku pulang. Ibuku panik dan marah besar karena tidak menemukan Mama di kios itu. Ibuku bilang, Mama kurang sabaran seperti ayahku. Ayahku memang selalu marah besar jika harus lama menunggu. Mama tumbuh besar menjadi orang yang cepat gelisah dan marah jika harus menunggu lama. Sampai suatu hari ketika Mama dewasa, Mama punya teman baik yang sabar dalam hal menunggu. Dia selalu membawa buku bacaan dan buku catatan di dalam tasnya. Ketika dia harus menunggu seseorang, dia mengeluarkan buku-bukunya dan menikmati waktu menunggu dengan produktif. Dia kadang membaca, kadang mengerjakan tugas kuliahnya sambil menunggu. Ketika seseorang yang ditunggu datang, dia merapikan barang-barangnya dan menyambut orang itu dengan gembira. Tidak ada kemarahan dan ketegangan seperti yang selalu Mama lihat dalam keluarga. Mama belajar hal baru tentang menunggu. Ternyata menunggu nggak harus dilalui dengan gelisah dan marah. Waktu menunggu bisa dilalui dan dinikmati dengan gembira dan berkualitas. Suasana dan hubungan dengan orang yang ditunggu pun bisa tetap manis dan hangat. Mulai saat itu, Mama berubah menjadi orang yang cukup sabar menunggu. Wah, Mama jadi ngoceh panjang lebar ya? Ya enggak lah, kalau Mama cerita kan selalu menarik. Menunggu memang berhubungan langsung dengan kesabaran. Menunggu itu objeknya bisa bermacam-macam. Bisa menunggu pertemuan dengan seseorang, menunggu keadaan buruk berakhir, menunggu mimpi menjadi nyata, dan masih banyak lagi. Menunggu bisa menjadi hal yang baik atau buruk tergantung dari cara kita memandangnya. Melewati waktu menunggu dengan produktif
Melakukan hal-hal yang menyenangkan selama masa menunggu sangat menolong kita melalui masa menunggu dengan baik, dan karakter baik akan terbentuk dalam masa menunggu, yaitu tekun dan sabar. Betul itu, Pak. Mama setuju. Menunggu. Tidak semua orang suka menunggu. Apalagi menunggu terlalu lama. Menunggu sering membuat orang gelisah.